Guys, jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip karena kita bakal ngadain kuis yang jawabannya ada di video ini. Jadi jangan lupa tetap pantengin Instagram kita di @pmm21umm karena di sana kita bakal ngadain kuis dan ada pengumuman giveaway juga. Happy watching. Pada tahun 2002, WHO melaporkan bahwa rokok membunuh 4.830.000 orang, dan 50% dari jumlah tersebut berasal dari negara berkembang. Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbanyak di dunia. Peningkatan konsumsi rokok berbanding lurus dengan tingkat mortalitas atau kematian. Seiring berjalannya waktu, teknologi kian semakin maju. Rokok juga mengalami kemajuan menjadi rokok elektronik atau biasa kita sebut dengan vape. Lalu, apa perbedaan rokok konvensional dan rokok elektronik menurut sudut pandang medis? Bilang orang banyak yang nggak sehat, tapi ternyata banyak juga kok yang rokok tapi ya sudah siap menerima resiko. Kalau dari segi kesehatan seperti itu, kalau dari segi ekonomi mau nggak mau kita masih butuh cukai rokok. Terus kalau vape mungkin agak lebih ringan daripada rokok, tapi ya mungkin efeknya kalau terus menerus misalnya bisa jadi seperti rokok. Menurut saya hal tersebut sudah biasa, apalagi di kalangan remaja seperti saya. Bagi saya, rokok dan vape itu sangat merugikan, terutama bagi pernafasan. Pendapat saya sebagai perokok pasif, yang pertama, jujur saja, kebanyakan dari teman saya merupakan perokok aktif, sehingga ketika saya nongkrong bersama teman-teman saya merasakan dampak buruk dari rokok tersebut. Dulu aku adalah seorang perokok berat. Dalam sehari aku bisa menghabiskan 3 bungkus rokok. Ternyata tidak ada keuntungan apapun dari kegiatanku merokok. Uang habis, penyakit berdatangan. Aku terkena serangan jantung dan harus pasang ring 2 buah. Menurut dokter, satu-satunya penyebab dari penyakit itu adalah karena aku mengkonsumsi rokok. Hai guys, kami dari Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa dari kelompok 21 Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Hanifah Nurlaila Dwi Khairia dan saya Lilia Yasmin Nurbaiti. Pada video kali ini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan tema kesehatan pernafasan, rokok dan juga vape yang pertanyaannya sudah kami kumpulkan melalui media sosial berupa Instagram dan Google Form. 3, 2, 1, action. Hai guys, kami dari PMM 21 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sesuai janji kita kemarin, kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang telah kalian berikan di Instagram dan di Google Form. Nah, di sini kita telah menghadirkan narasumber, yaitu Dr. Brian. Nah, Dr. Brian ini merupakan salah satu dokter di rumah sakit di Sidoarjo ya dokter ya? Betul. Dan juga dokter di klinik di Sidoarjo juga ya dokter? Betul. Nah guys, kalau kalian ingin lebih tahu tentang Dr. Brian, silahkan klik di link description box di bawah ini. sesuai dengan video kita kali ini tentang vape, rokok dan juga kesehatan pernafasan. Seberapa sering sih dokter menemui pasien dengan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh seringnya orang itu merokok ataupun nge-vape? Ya, jadi di Indonesia sendiri memang ada 80%, sekitar 80% perokok aktif, pasif maupun yang vapers mengalami gangguan saluran pernafasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah dokter, tadi kan disebutkan bahwa 80% ya dokter. Nah kira-kira dari 80% itu kisaran umurnya yang paling sering itu pada usia berapa ya? Kalau paling sering memang lebih banyak di usia 40 tahun ke atas, karena mengingat banyak sekali orang yang sudah mulai merokok dari zaman dia sekolah usia 20 tahunan,
Jadi semakin lama dia merokok, semakin lama dia nge-vape, akan semakin berpengaruh pada saluran pernafasan. Begitu ya dokter, berarti kisaran di atas 40 tahunan ya. Baik dokter, nah di sini kita udah dapat banyak banget pertanyaan keren dari teman-teman. Nah di sini ada pertanyaan. Kita mulai gimana dokter? Di sini ada pertanyaan dari @ainur_rido_456. Dia menjelaskan bahwa dia ini mempunyai guru ngaji. Guru ngajinya itu sekitar umur 70 tahun. Nah, guru ngajinya ini diperkirakan perokok aktif sejak kisaran dia sejak kecil, maksudnya sejak penanya kecil. Nah, akan tetapi sampai saat ini guru ngajinya belum memiliki riwayat penyakit pernafasan atau penyakit lainnya. Nah, kira-kira dokter, apa sih secara ilmiah faktor yang bisa menghalangi penyakit gangguan pernafasan dan penyakit fatal pada beliau ini, sedangkan beliau sampai saat ini itu masih perokok aktif? Dan apa dari segi konsumsi gizi atau lainnya ya? Bisa dari segi gizi juga bisa, terutama dari makanan-makanan yang mengandung banyak antioksidan. Antioksidan kita tahu sendiri akan berperan banyak untuk melawan racun penyebab yang ditimbulkan oleh rokok, kemudian yang ditimbulkan oleh vape. Jadi memang berpengaruh, tapi hanya berpengaruh sedikit. Jadi rokok itu sampai sekarang memang belum ada penangkal yang baik untuk akibatnya. Jadi memang kita himbau agar masyarakat Indonesia yang sudah merokok dan yang nge-vape agar cepat berhenti. Ya berarti harus kita himbau. Dokter, ada pertanyaan lagi, kalau apakah ada memungkinkan gitu jika ada seseorang yang sudah merokok lama, mungkin nggak kalau ada kerusakan pada organnya, tapi tidak bergejala? Apakah kalau ada kerusakan pada suatu organ itu selalu mengeluarkan gejala pada tubuh kita? Ya, jadi memang kerusakan, jika ada kerusakan organ tubuh kita, memang tergantung dari organ tubuh kita. Jadi kalau misalnya yang paling sering disebabkan oleh rokok dan vape itu adalah jantung, kemudian saluran pernapasan. Jika organ-organ tersebut kerusakannya masih belum parah, kemungkinan besar memang tidak menimbulkan gejala. Tapi kalau sudah parah kerusakannya, jelas menimbulkan gejala. Dan gejala yang paling sering adalah henti jantung kalau jantung, kalau paru adalah gagal nafas, kalau pembuluh darah juga pembuluh darahnya bakal kaku, kemudian kalau otak juga seperti itu, bisa stroke dan lain-lain, yang pasti akan menyebabkan kematian. Berarti untuk rokok ataupun vapor sendiri juga selain berbahaya bagi organ pernafasan kita, juga organ yang lain ya dokter? Iya betul. Oke, dokter, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @septialv. Apakah ada perbedaan antara rokok dan vape dalam hal kerusakan pada sel silia tractus respiratorius? Sel silia kita, kalau bahas sel silia itu mungkin banyak penonton yang belum tahu. Sel silia itu saya jelasin dikit. Sel silia itu berfungsi untuk penyaring sebelum udara itu masuk ke paru kita. Nah, pada perokok atau vapers, silia itu pelan-pelan akan rusak. Pertama, fungsinya yang berkurang sampai akhirnya dia itu rusak dan tidak berfungsi. Otomatis saluran pernafasan kita sudah nggak ada yang nyaring. Nah, jadinya sangat berbahaya. Kalau racun-racun dalam rokok, dalam vape itu akhirnya langsung masuk ke paru kita tanpa disaring. Jadi ya kalau perbedaan mungkin nggak ada bedanya, karena asap vape juga sama dengan asap rokok, sama berbahayanya. Nah dokter, jika ada kerusakan sel silianya itu, apakah kita akan mengalami gangguan pada pembawaan ya dokter? Ya pasti, karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, asap rokok itu mengandung banyak sekali racun, jutaan racun bahkan. Jadi akan mempengaruhi yang pertama pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Otomatis itu nanti juga akan mempengaruhi sistem saraf kita. Nah, kalau pembawaan itu nanti memang ada sistem saraf yang khusus untuk pembawaan. Kalau itu rusak karena kadar oksigen dalam tubuh kita berkurang, atau misalnya nanti pengaruh racun itu
kena di saraf kita, pasti nanti akan mengganggu indera penciuman kita juga. Oh, begitu ya dokter. Baik, ini ada pertanyaan keempat dari @m_iqbal_fadh. Pertanyaan agak panjang ya dokter ya. Yang pertama, asap rokok ini katanya mengandung jauh lebih banyak zat berbahaya daripada vape. Nah, mengapa? Namun vape juga dinilai lebih mematikan karena jatuhnya korban jiwa mungkin lebih banyak ya dok. Sedangkan korban yang meninggal atau masuk rumah sakit karena vape di US itu diakibatkan korban itu mengkonsumsi cannabidiol oil menggunakan personal vaporizer mereka. Nah, mengapa demikian? Jadi memang di US itu banyak sekali kasus yang meninggal gara-gara vape yang diisi oleh istilahnya sarinya ganja. Cannabidiol oil itu sarinya ganja. Jadi memang itu buruk sekali memang untuk tubuh. Tapi tidak menutup kemungkinan memang vape itu ketika dipanaskan di suhu tertentu memang akan mematikan karena banyak sekali racun-racun yang keluar. Dan seperti yang kita ketahui, vapor itu juga dari kawat dan liquid yang dipanaskan. Jadi kawat dan liquid itu kalau kena suhu tertentu, panas suhu tertentu akan jauh lebih mematikan dari rokok. Jadi memang nggak ada yang aman antara rokok dan vapor itu sendiri. Lalu pertanyaan yang sama dari orang yang sama, lalu apakah kandungan vegetable glycerin dan propylene glycol berbahaya jika dikonsumsi dibandingkan dengan tembakau? Dan apa dampak yang dapat dirasakan dari penggunaan dua zat tersebut? Iya, memang komposisi dari liquid saat ini memang utamanya PG dan VG. Nah itu tadi seperti yang sudah saya jawab tadi, PG dan VG itu ketika dipanaskan di suhu tertentu akan sangat beracun. Jadi ya balik lagi nggak ada yang aman, vapor atau rokok nggak ada yang aman. Jadi sama saja ya, sama saja. Sekarang dokter, ada lagi pertanyaan nih dari @ran.aryeyanti. Nah, pertanyaannya yaitu, apa benar rokok linting yang mint dapat menyembuhkan asma ya dokter? Jadi ini memang pertanyaan yang lucu, tapi kadang-kadang dipercaya juga sama masyarakat. Jadi yang jelas tidak benar. Jadi memang itu hanya mitos. Seperti yang kita ketahui, rokok yang dari pabrik aja yang jelas tarnya berapa, nikotinnya berapa itu sangat berbahaya. Apalagi yang linting sendiri, apalagi dikasih mint, kan semakin nggak jelas kandungannya. Jadi itu cuma mitos kalau rokok linting yang mengandung mint itu bisa menyembuhkan asma. Ya, berbicara tentang asma tadi ya dokter ya. Nah, asma kan juga termasuk salah satu penyakit organ pernafasan kita. Nah, faktor apa aja sih dokter sebenarnya bisa menyebabkan asma? Mungkin selain dengan merokok ataupun vapor seperti itu. Faktor yang mempengaruhi penyakit asma sendiri itu yang utama sebenarnya alergi. Jadi kita harus tahu kita alergi apa. Jadi satu-satunya cara menghindari asma itu memang kita menghindari alergen. Kalau alergennya kita hindari, insya Allah asma itu tidak akan kumat. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Ini dari @m_nadim. Nah pertanyaannya, bagaimana apabila menggunakan sisa? Apakah terdapat efek spesifik? Bagaimana tingkat keparahan efek samping apabila dibandingkan dengan vape atau rokok? Jadi sebenarnya prinsipnya sama semua. Jadi semua yang berasap itu memang mengandung bahan yang berbahaya bagi saluran pernafasan kita, termasuk yang tadi merusak silia dari saluran pernafasan. Jadi otomatis nggak ada bedanya antara sisa, vapor, dan rokok, sama-sama berbahaya. Untuk efek sampingnya berarti juga sama ya dokter? Sama. Jadi tetap nanti bisa merusak silia tadi, penyaring tadi dari saluran nafas kita, yang akhirnya nanti akan berpengaruh pada paru-paru kita. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Jadi pertanyaan berikutnya ini dari @nazarida. Dia ini bertanya, bagaimana pendapat dokter tentang stigma masyarakat yang selama ini pengguna rokok itu sehat-sehat saja, dan bahwa mati ini sudah ada yang mengatur. Bagaimana pendapat dokter tentang pengguna rokok yang beralih ke vape dan menganggap itu tuh lebih baik daripada rokok? Apakah benar demikian? Konsumsi racun secara terus-menerus, asap yang mengandung banyak racun itu akhirnya masuk ke saluran pernafasan bayi. Narkoba tidak mungkin dilegalkan. Prognosa dari tersedak ini otomatis buruk ya.